Shalom, selamat malam umat kekasih Tuhan. Tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita siapkan bacaan Alkitab kita yang terambil dari Ulangan 20 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jika masing-masing kita telah menemukannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Bapa boleh melawat kami dari pagi sampai dengan saat ini. Sekarang ya Bapa, Alkitab kami telah terbuka. Mohon kiranya Tuhan membimbing kami, supaya kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Ulangan 20 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Selamat malam. Bapak Ibu, sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya punya satu pertanyaan. Pertanyaannya sebagai berikut. Silakan respon dengan cepat apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian jika mendengar kata pedang. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, stop. Karena suruhannya adalah silakan respon dengan cepat, maka kemungkinan yang akan terlintas di pikiran Bapak Ibu bila mendengar kata pedang adalah yang pertama, pedang itu tajam. Lalu kemudian mungkin juga terlintas pedang itu terbuat dari besi. Pedang itu bisa saja melukai seseorang. Kemudian pedang itu panjang. Ada juga mungkin yang terlintas di pikiran Bapak Ibu adalah pedang merupakan salah satu perlengkapan perang. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika saya bertanya tadi tentang apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata pedang, ada yang mungkin terlintas di benaknya atau di pikirannya tentang perang. Pedang adalah salah satu perlengkapan perang. Bapak Ibu, kalau bicara soal perang, maka sampai saat ini bahkan dari dahulu kala perang sangatlah eksis. Kata perang masih sering kita dengar sampai detik ini. Perang biasanya terjadi antar agama, bisa juga antar ras, suku, bangsa, kerajaan, kelompok, atau juga bisa saja antar individu dengan individu. Dengan dalih
untuk mempertahankan, untuk merebut, atau bahkan untuk mengambil alih suatu kepentingan. Umat kekasih Tuhan, bicara dalam dunia perang, maka akan ada tokoh atau akan ada suatu kelompok yang mengharapkan kemenangan dari setiap peperangan. Sebelum maju berperang, masing-masing kepala pasukan akan menyusun strategi, mengenali lawan, dan menyiapkan taktik supaya bisa menang di medan perang dan tidak dipukul mundur serta menyerah lalu kalah. Sebelum prajurit Israel, sama seperti bacaan kita pada malam hari ini, sebelum prajurit Israel maju berperang, kepala pasukan akan memberitahu beberapa aturan. Nah, seperti dalam bacaan kita, Allah memberikan hak istimewa bagi 3 kategori. 3 kategori di sini, yang pertama ada di ayat yang kelima, di mana prajurit yang mendirikan rumah baru tetapi belum sempat menempati rumahnya itu, maka ia diizinkan untuk pulang. Kemudian hak istimewa yang kedua ada di ayatnya yang ke-6, di mana prajurit yang menanam kebun anggur dan belum sempat mengecap hasilnya, maka ia diizinkan pulang. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam Imamat 19 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25, ia mengatur tentang hasil panen, di mana ayat tersebut berbicara ketika usia atau ketika seseorang menanam, kemudian menuai hasil di tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, maka buahnya tidak boleh dinikmati. Kemudian di tahun keempat, buah yang dihasilkan harus dipersembahkan 1 tahun full untuk kemuliaan Tuhan, sebagai persembahan kepada Tuhan. Barulah di tahun kelima, hasil panen tersebut boleh dinikmati oleh pemilik kebun tersebut. Kemudian hak istimewa yang ketiga ada di ayat yang ke-7, di mana kelompok berikutnya yang mendapat hak istimewa dari Tuhan Allah adalah laki-laki yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, maka prajurit tersebut boleh pulang ke rumahnya sebab wanitanya sudah menunggu kepulangannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, 3 peraturan pengecualian tadi di ayat 5, 6, dan ayat yang ke-7, kalau dicermati agaknya nampak konyol. Sebagaimana kita tahu bahwa prajurit ketika maju di medan perang, di medan peperangan, haruslah fokus pada perang, tidak peduli bagaimana keadaan orang-orang terdekatnya, bahkan keluarganya. Kalau kata cuplikan dari film 2 Tanda Cinta, jadi itu adalah film militer, salah satu adegannya atau salah satu cuplikannya berbicara seperti ini. Seorang prajurit yang masuk dalam operasi militer tidak bisa dipastikan kepulangannya. Apakah ia kembali atau tidak sama sekali? Pertanyaannya adalah, mengapa 3 kategori tadi dalam bacaan Alkitab kita menjadi pengecualian? Allah memberlakukan 3 kategori tadi sebagai aturan sebelum berperang dengan alasan agar ada keadilan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sepanjang minggu ini renungan Alkitab kita berbicara tentang peraturan-peraturan. Kemarin dalam ibadah Pelkat PKP, kita juga diajarkan tentang suatu peraturan, yakni keadilan. Di mana kita, jika suatu ketika kita dipercaya untuk menjadi seorang saksi, maka haruslah kita mengatakan yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya. Jangan mengucapkan
saksi dusta. Kemudian jika suatu ketika kita juga dipercaya menjadi seorang hakim, maka haruslah kita menjunjung tinggi nilai keadilan, supaya kita bisa memutuskan mana yang benar-benar baik sesuai dengan keadilan dan bisa kita pertanggungjawabkan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di ayat yang ke-7 tadi, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini menunjukkan keadilan ketika seorang prajurit pergi ke medan pertempuran lalu gugur. Maka wanita yang menunggu kepulangannya akan menjadi sedih hati, dan bisa saja keadaan seperti ini akan menimbulkan masalah baru, di mana laki-laki yang mungkin juga ingin memperistrinya ketika mengetahui bahwa calon suaminya meninggal, maka wanita ini akan menjadi perebutan, bahan rebutan. Maka dari itu Allah berbelas kasih supaya jangan ada yang menganggap Allah pilih kasih dan tidak adil, sehingga Allah membuat peraturan agar laki-laki yang ingin berperang maka sebaiknya di rumah saja dulu. Dalam Ulangan 24 ayatnya yang kelima, bahkan diatur ketika seorang laki-laki yang baru menikah harusnya dibebas tugaskan selama 1 tahun. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bukan hanya soal kasih yang Allah mau tunjukkan dalam renungan kita malam hari ini, namun Allah juga ingin mengingatkan bahwa ketika suatu pasukan maju dalam medan peperangan, maka kunci suksesnya untuk menang bukan terletak pada kekekaran, kehebatan, kekuatan, atau tegapnya postur tubuh dari prajurit yang dimiliki. Namun jauh daripada itu, kunci suksesnya dan kunci utamanya adalah ketika seluruh prajurit mau bersatu hati memohon bimbingan Tuhan, maka di saat itulah Tuhan akan menyertai dan memberikan kemenangan kepada pasukan tersebut. Bapak Ibu kasih Tuhan, bila zaman dahulu perang menggunakan pedang dan melibatkan pasukan-pasukan, maka di zaman sekarang perang yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu melawan diri kita sendiri, yakni sikap egois kita, sikap keakuan kita, sikap pementingan diri sendiri, dan keinginan daging yang masih mendominasi dalam diri kita. Dengan apa kita bisa melawan sifat egois, sifat keakuan yang masih ada dan kental di dalam diri kita? Dengan apa Bapak Ibu? Tentunya dengan iman yang teguh yang kita tautkan kepada Yesus Kristus, sehingga hidup kita terus-menerus diperbaharui. Bapak Ibu, kalau bacaan kita malam hari ini berisi tentang peraturan prajurit yang hendak berangkat ke medan perang, maka saya yakin setiap institusi, setiap departemen, bahkan di lingkungan keluarga pun pasti memiliki peraturan. Peraturan ada untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam bersosialisasi di lingkungan manapun ia berada. Sebagai contoh nyata nih, baik di negara kita bahkan di luar negeri juga, dan di seluruh dunia, memberlakukan aturan tentang tata cara atau yang kita lebih kenal dengan prokes, protokol kesehatan di era pandemi. Karena sering dihimbau, sering kita dengar, maka kemungkinan terekam jelas di otak kita. Ada peraturan agar kita taat prokes, protokol kesehatan, memakai masker 2 lapis, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan yang ada di ruang publik. Nah,
Bapak Ibu, peraturan lain misalnya di lingkungan keluarga. Peraturan pertama, contoh, anak-anak atau orang tua memberlakukan peraturan ini di rumah. Peraturannya seperti ini. Anak-anak boleh main sampai jam 4 sore. Kemudian jam 5, anak-anak sudah harus kembali ke rumah. Mandi dan bersih-bersih. Kemudian peraturan lain mungkin yang ditentukan orang tua di rumah. Misal, ayah dan ibu atau orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya. Misal, jika ayah membelikan kakak 2 kotak susu dan 1 batang coklat, maka adiknya harus juga diberikan hal yang sama. Kalaupun misalkan adiknya mendapat coklat atau susu yang dikurangi dari jumlah yang sama seperti kakaknya, dengan alasan mungkin giginya gampang keropos, maka hal itu harus dibicarakan dengan baik kepada anak, diberikan pengertian, supaya anak-anak tidak merasa bahwa dirinya diperlakukan secara tidak adil. Itu contoh peraturan yang ada di rumah. Bapak Ibu, kita tahu bahwa jika suatu aturan dilanggar, maka akan ada konsekuensi atau akibatnya. Bisa saja dalam suatu pelanggaran itu ada pertengkaran, ada perang mungkin, adu argumen, atau bahkan permusuhan, sehingga tidak ada kasih di dalam keluarga. Hari ini kita diingatkan bahwa segala peperangan, pertengkaran muncul akibat tidak adanya keadilan. Aturan yang dilanggar, terlebih lagi tidak adanya kemampuan untuk mengontrol emosi, sehingga saling melukai satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita berperang melawan segala hal buruk yang ada di dalam diri kita, sehingga kasih Allah tetap tinggal di dalam diri kita, melingkupi kita, dan membantu kita untuk memperbaharui hidup kita hari lepas hari. Bagaimana caranya supaya kita menang? Iman kita harus tangguh, harus teguh, tekad kita harus bulat, pegangan kita tetap pada Allah, dan mohon penyertaannya. Jika segala hal buruk dalam diri kita mampu kita kalahkan, maka percayalah Bapak Ibu, bersama Tuhan kita juga mampu mengalahkan segala pergumulan, segala tantangan, cobaan, dan liku-liku kehidupan, apalagi di zaman yang seperti ini. Pasti kita bisa lewati bersama Tuhan. Dan Tuhan akan melihat jika kita sungguh-sungguh berpegang kepadanya, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan Yesus kiranya melalui firman-Nya malam hari ini bisa memampukan kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin.